Padepokan ini selain maksudnya dan tujuannya adalah ingin memperbaiki kehidupan mereka. Mereka di sini kita tampung memang khusus untuk supaya mereka tuh bisa fokus di latihan. Ya kalau sekolah kan cari ilmu, kalau latihan jadi juara, ingin banggain Indonesia aja. Padepokan Angkat Besi ini murni milik Pak Imron pribadi, bukan punya siapa-siapa, punya Pak Imron pribadi. Memang Padepokan ini kan khusus angkat besi, kita di Lampung ini khusus angkat besi dan angkat berat. Angkat besi dan angkat berat beda. Kalau angkat berat itu kan dia hanya power yang dibutuhkan. Kalau angkat besi itu selain teknik dia power, jadi eksplosifnya, ledakannya pun berbeda, tekniknya pun berbeda. Cara ngangkatnya berbeda, semua berbeda. Dulu Bapak sama saya pernah sempat latihan di dalam rumah, itu zaman dulu. Di dalam rumah itu ukuran cuman paling 2x3, dibuat blok itu, karena peminatnya semakin lama semakin banyak, mundur lagi ke sini, dulu ini kali, akhirnya ada uang sedikit, Bapak beli tanah di sini, akhirnya dibangunlah ini. Kalau dari zaman Bapak tuh ada kayu, dari kayu. Bukan, itunya barbelnya itu kayu. Ada dulu hancur gitu, kayu dilapisin sama ban gitu luarnya. Itu zamannya Bapak kayak gitu. Nah, kalau Bapak keras ya, kerasnya keras, tapi kan kita keras untuk mendapatkan hasil yang baik. Visinya Papa itu adalah ingin memperbaiki kehidupan mereka. Jadi yang tadinya mereka ekonominya mungkin bagaimana, terus mereka pengen lebih baik Karena Bapak pengen melihat anak-anak itu hidupnya itu menjadi lebih baik. Kalau ngomong hidup itu berarti kan faktor ekonomi salah satunya. Itu dulu zamannya anak senior ini, mereka tuh orang tuanya tukang becak itu, tukang petani. Yang petani kadang-kadang nggak ada, bukan dia garap, bukan punya dia kerja sama orang. Karena mereka udah PNS. Ya kan, udah punya penghasilan sendiri, apa-apa sendiri udah bisa. Itulah kebanggaan yang nggak bisa dibayar oleh untuk Pak Imron tuh kayak gitu itu. Tapi kalau mereka gagal, Pak Imron pasti sedih. Walaupun anak itu bagaimanapun juga pasti sedih. Gitu. Jadi makanya tuh dari situlah ini mungkin salah satu yang bisa bertahan tuh kayak gitu. Pertama kali ikut latihan mah diajakin teman. Habis itu temen yang ngangkat, kita kok pengen ngangkat, jadi ikut ngangkat, ketimpaan palanya, benjol. Habis itu berapa hari kemudian, 2 hari, kita orang ngikut kabur dari rumah, nggak bilang. Habis itu nenek nyariin cemas.
apa katanya mau main apa pergi kemana gitu, nggak bilang. Berapa hari kemudian baru bilang. Pengen terus kan, latihan terus habis itu dibawa ke sini. Digaji lah seminggu belum nyampe 25.000. Habis itu minggunya lagi 25.000. Oh, yang saya perhatikan itu lebih banyak mereka tuh yang datang sendiri. Gitu loh, bukannya kita yang mencari. Dari teman-teman, dari mulut teman, dari saya ini tempat latihan ini, terus dia mau, kamu kok bisa beli sepeda ya? Normalnya gitu misalkan, kok kamu bisa beli ini, beli HP atau bagaimana? Nah, mereka datang misalkan, mau latihan. Nah, kita lihat anak ini. Anak ini punya niat apa enggak? Kita diamkan dulu selama berapa bulan. Kalau mereka niat, pasti dia akan berlanjut. Tapi kalau tidak ada niatan dari diri dia, tidak akan berlanjut. Pasti sudah, itu hukum alam udah. Nah, sampai dia itu kita lihat punya tenaga apa enggak nih anak. Udah niat, bertenaga apa enggak. Selama ini sih yang paling penting adalah niat dari si atlet dan dari orang tua. Karena kalau dua ini tidak dijalankan, tidak akan bisa. Anak mau, orang tua tidak. Orang tua dukung, anaknya cuma hanya-hanya aja. Nggak bakal bisa juga. Maka itu semua dari anak-anak maupun dari orang tua itu harus saling mendukung, saling punya niat. Baru bisa jalan. Pandai. Pandai apa pandai? Pandai apa? Setahun kemarin kamu kelas 7 SD, pandai apa pandai? Tak tahu. Mengerti. Bukan pandai pintar ya. Kalau bahasa Indonesia pandai memang pintar. Kalau barang Lampung pintar pintok. Oh, ya pintok. Nah, pintar itu coba ya. Tapi kalau orang Lampung pandai itu tahu. Assalamualaikum. Wah. Belajar tekan sekolahan tenan lagi. Iya lah. Awas dan sampai tekan sekolahan anakku. Kita kone harus butuh di. Ya iya harus. Nek ra percaya tak kene. Ya harus, aku kudu ngerti sekolahan orake saiki. Ngopo lah ana sekolah mesti pangan emang keterus kok. Yo. Iya. Sering bolos ya Mbah niki? Dulu mah ya nggak tahu, katanya pergi sekolah, sekarang kan buruh. Mana mbahnya tahu kalau nggak sekolah, kalau nggak kepala sekolah bilangnya kayak gitu. Jadi, aku saya berat badannya piro det? 45. Terus? Nah, ngangkatnya serat piro? 72 karo 100.
sing tekun. Nggak usah nakal nang kono. Mas. Sekolahin barang iku sing rutin, waya sekolah. Ceritane, nek balik iki cah loro iki balik sampai sore kabeh lho, Mas. Harusnya balik jam 10 to ana isik kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kadang kan lebih isuk. Kadang jam 11. Enggak mesti sih. Sing pasti iki setengah 12 teko omah. Neng opo kok jam 5 urung teko omah. Enggak ngerti nang Mbah Holi. Ketemune nang kono. Jenengan golek. Ya di takon-takon lho. Lah kok ora bareng Dedi karo apa piye sih? Ya wong mau wis bali kok. Kancane kan ngono. Ya ketemune pasti nang kono. Gur melase iki potong lho ususe ngontak duwe omah ngono pikiran. Kan kadang gak gelem sarapan. Danane yang melu kuwi, bapaknya kan gak setuju. Arep dibiayai karo apa, Mak? Mama duwe pari sakmono, masa iso mbiayai putune. Engko makame kepiye? Aku sik kerja kan ngono. Wah, dene nangis-nangis krungu bapak ngomong ngono. Pokoknya aku arep melu angkat besi, bayar melu angkat besi. Cah loro nangis bareng. Nah, iku kompak. Tapi karena aku seneng omah aku bae, karena bapak ya mung kerja guru-guru sing ngurusi aku. Aku ndokong lah. Bocah ndek kekarepan mosok arep dikekang gak oleh. Engko nek yo ora gelem sekolah barang kan aku sing susah. Pertama kali ngangkat tuh 7 kilo, habis itu naik 10 kilo, 12 sama 15. Habis itu naik terus sampai sekarang udah 72 sama 100. Kalau 72 kilo itu snatch, kalau 100 itu clean and jerk. Susahan clean and jerk. Kalau snatch kan 1 gerakan, kalau clean and jerk 2 gerakan. Dari kelas 5 SD belum ikut tanding, kenaikan kelas 6 baru ikut tanding ke Cibinong, dapat 2 emas 1 perak. Habis itu ke Bandung lagi, Satria Remaja seri 3 dapat perunggu. Ya nenek jadi bangga, suruh latihan terus, suruh lebih giat lagi latihan, jangan putus asa. Kalau usia sih kita nggak begitu matok, tapi kalau bisa itu usia dini itu ya sekitar 9-10 tahun tuh udah harus latihan. Karena pengenalan teknik aja itu nggak cukup, hanya mungkin 5 bulan atau 6 bulan nggak cukup. Banyak kan dari sini nih ada sih yang 4 bulan sudah bagus, ada, tapi sangat-sangat jarang. Kebanyakan mereka itu sampai ada yang setahun pun nggak ngerti-ngerti diajarin gitu. Namanya belajar teknik itu kelihatan simple, tapi barang mereka di lapangan nggak sesimpel itu dia pikir gitu.
kegiatan di Padepokan Gajah Lampung, kalau setiap pagi kita nyapu tempat latihan. Habis itu sebelum latihan kita nyapu kopel tempat ruang tamu. Habis latihan kita tempat pelatih. Sore siang istirahat, makan, tidur, sore latihan, nyapu kopel lagi tempat ruang tamu. Kalau sekolah mah seminggu 3 kali. Hari Selasa, Kamis sama Sabtu. Kalau hari Senin, Rabu, Jumat itu kita orang latihan. Kalau kita orang pengen pulang hari Minggu pas hari libur. Dulu si PP ada setengah tahun tidur sini, nggak betah pulang. Suruh tidur sini lagi belum mau. Setengah tahun lagi baru mau sampai sekarang. Lihat teman-teman main di luar, kita mah pengen kayak gitu sih. Kita mah nggak bisa, kayak jenuh banget sendiri, nggak ada teman. Kalau sekarang mah udah rame, seneng. Oh, kalau disiplin harus. Kita kalau tanpa disiplin, kerja apapun pasti akan amburadul. Mereka di sini kita tampung memang khusus untuk supaya mereka itu bisa fokus di latihan. Karena tanpa kita tampung, mereka nanti main seenaknya, istirahat seenaknya, makan seenaknya, nggak bakal bisa itu. Memang harus bagaimanapun juga di seluruh dunia bagian yang saya perhatikan, ya pasti mereka harus ditampung lah, dimeskan gitu, dirumahkan gitu, itu udah harus. Ada beberapa orang tua, mungkin bahkan anak juga, ada yang mengatakan, oh ini kalau latihan angkat besi jadi pendek nih. Sebenarnya itu bagi saya salah. Maaf ngomong, saya dengan papa mama saya itu tinggian saya. Begitu pula adik saya tinggian adik daripada papa mama. Jadi bagi saya semua itu tergantung dari, kalau memang dasarnya memang anak itu, orang itu pendek, ya tetap aja pendek. Tapi kalau dasarnya memang mau tinggi, ya tinggi. Nggak ada hambatan untuk pertumbuhan itu, nggak ada. 9-10 tahun itu udah paling tua itu ya tua karena kita 17 tahun ke bawah itu remaja ya. 17 tahun sampai 20 itu junior. 20 ke atas itu udah senior. Maka itu dari Pak Imron sendiri nggak ada tuh yang di bawah setahun kita ngurus. Ya puji itu nanti kalau bisa ngurus sampai sebegitu ya mungkin bagus, anak itu punya bibit yang lebih bagus gitu. Kalau mau jadi sang juara itu mungkin harus 4 tahun. Itu benar-benar baru tercipta benar-benar dia. Jadi kalau udah usia 13 kita masukin ke angkat besi. Kalau bagi kami yang selama ini kelihatannya terlalu tua udah. Nah jadi kesempatan untuk mereka jadi juara itu ya susah gitu loh. Semua apapun yang tinggal di sini ini, pokoknya dia kalau sudah tinggal di sini berarti mereka harus siap tempur. Mau jadi sang juara ya harus di sini. Kalau nggak kayak gitu, bagaimana mau punya prestasi nanti?